Ada suara pesawat dari jauh, nggak tahu dari arah kemana. Kukira saya tuh kayak apa namanya? Pesawat dari jauh gitu kayak di atas gitu. Iya. Tapi kelamaan kayak mendekati suaranya. Nah, oke, terus. Terus kulihat milikin kayak meledak di situ kayak api. Oh, ada Iya, asap, ada asapnya. Asap tuh. Di ketinggian lebih dari 1.500 meter, di tengah kabut tebal dan angin yang kencang, dua pendaki muda berdiri di puncak gunung Bulu Saraung. Mereka sedang berdiri di jalur detik terakhir sebuah pesawat. Sekitar pukul 1 siang, suara mesin terdengar semakin dekat, bukan dari atas, tapi lurus ke arah gunung. Dalam hitungan detik, pesawat itu mengikis lereng Bulu Saraung, lalu meledak. Api dan serpihan berterbangan ke udara. Pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang tengah menjalankan misi negara hilang kontak dan tidak pernah sampai di Makassar. Hari ini black box ditemukan. Dan dari puncak gunung inilah kita akan menelusuri ulang detik-detik terakhir sebelum tragedi ini terjadi. Pesawat yang jatuh di Gunung Bulu Saraung bukan pesawat komersial biasa. Ini adalah ATR 42500 dengan nomor registrasi PK-THT. Dioperasikan oleh Indonesia Air Transport untuk menjalankan misi negara. Pagi itu, Sabtu 17 Januari 2026, pesawat lepas landas dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, tepat pukul 8.08 waktu setempat, menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Di dalam pesawat terdapat 10 orang, 7 diantaranya adalah kru penerbangan, 3 lainnya adalah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sedang menjalankan tugas air surveillance, patroli udara untuk mengawasi perairan Indonesia dari praktek illegal fishing. Selama sebagian besar perjalanan, penerbangan berlangsung normal, tidak ada laporan gangguan, tidak ada peringatan darurat. Pesawat terbang stabil, menempuh jarak ribuan kilometer dari Jawa ke Sulawesi, menuju satu tujuan akhir, mendarat dengan aman di Makassar. Namun tanpa disadari, fase paling berbahaya dalam penerbangan baru saja dimulai. Berdasarkan berbagai sumber, menjelang siang pesawat ATR 42500 itu mulai memasuki wilayah udara Makassar, sekitar pukul 12.23 waktu Indonesia Tengah. Petugas mengatur lalu lintas udara mengarahkan pesawat untuk melakukan pendekatan pendaratan ke runway 21 Bandara Sultan Hasanuddin. Semua masih tampak normal, pesawat berada di ketinggian yang sesuai prosedur. Tidak ada tanda-tanda darurat. Namun beberapa menit kemudian, layar radar menunjukkan sesuatu yang janggal. Pesawat tidak berada di jalur pendekatan yang seharusnya. Petugas ATC menyadari arah terbang pesawat mulai menyimpang dari jalur aman menuju landasan pacu. Instruksi koreksi pun diberikan. Bukan satu kali, tapi beberapa kali. Arahan disampaikan agar pesawat kembali ke jalur pendekatan yang benar. Dan yang penting untuk dicatat, pesawat masih merespon. Tidak ada panggilan Mayday, tidak ada suara panik dari kokpit. Tidak ada tanda kehilangan kendali. Pesawat masih terbang, masih dikendalikan, namun arahnya semakin menjauh dari jalur aman. Hingga akhirnya, sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Tengah, komunikasi radio terputus total. Sinyal radar menghilang. Pesawat resmi dinyatakan hilang kontak. Posisi terakhirnya berada di kawasan pegunungan, perbatasan Maros, dan Pangkep. Beberapa jam kemudian, fakta pahit itu terkonfirmasi. Pesawat menabrak lereng gunung Bulu Saraung di ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Para penyelidik mengklarifikasikan insiden ini sebagai controlled flight into terrain. Artinya pesawat tidak jatuh karena rusak di udara, bukan karena kehilangan kendali.
Pesawat masih terbang normal, namun terbang lurus menuju medan yang mematikan. Gunung itu tidak datang dari arah yang salah. Pesawatlah yang berada di jalur yang keliru. Dan tepat di momen inilah, dua pendaki di puncak Bulu Saraung tanpa mereka sadari sedang berdiri di jalur detik terakhir pesawat tersebut. Di puncak gunung Bulu Saraung, dua pemuda, Reski dan Muslimin, baru saja tiba di puncak. Lalu sebuah suara terdengar dari kejauhan. Suara mesin pesawat, awalnya pelan, biasa saja, seperti pesawat yang melintas jauh di langit. Namun detik demi detik, suara itu tidak menjauh, justru semakin keras, semakin dekat. Reski mengira pesawat tersebut akan melintasi di atas mereka. Tapi arah suara itu salah, bukan dari atas, melainkan lurus ke arah puncak. Dalam kabut tebal, mereka melihat sesaat sebuah badan pesawat berwarna putih terbang sangat rendah. Lalu, dalam hitungan detik pesawat tersebut mengikis lereng gunung. Karena kan bunyi pesawat tuh. Langsung Tapi bunyi pesawat normal atau lain-lain anunya? kayak normal juga lah, kurang. Nah, terus yang apinya itu bagaimana besarnya? Kayak cahaya. Cahayanya Ji. Karena berarti dilihat dari kabut karena kabut. Tapi itu yang api yang di puncak, api yang pas di puncak itu api apa itu yang menyala itu yang di video? Api yang kan serpihannya tak lempar dari ke atas angin toh? Iya. Kayak gitu. Jadi tak hambur ke atas. Hambur api ke atas nih. Itu hampir kena kan. Ya, bahkan Reski dan Muslimin melihat api menyala. Asap hitam membumbung, ledakan terdengar keras. Serpihan berterbangan ke udara, terlempar oleh benturan dan angin kencang, nyaris mengenai mereka. Jaraknya hanya sekitar 50-100 meter. Ada suara pesawat dari jauh, nggak tahu dari arah kemana. Kukira saya tuh kayak apa namanya? Pesawat dari jauh gitu, kayak di atas. Iya. Tapi kelamaan kayak mendekati suaranya. Nah, oke, terus kulihat milik kayak meledak di situ kayak api. Oh, ada Iya, asapnya. Asap sama api. Kau dengar kianunya? Udah dengar? Itu Ya, Reski terpaku. Muslimin refleks menarik temannya. Keduanya ketakutan, bingung, seperti mimpi. Tidak ada waktu untuk merekam segalanya. Semuanya berlangsung terlalu cepat. Beberapa saat setelah ledakan, kabut masih tebal, namun serpihan mulai berjatuhan di sekitar puncak. Potongan badan pesawat, kertas-kertas, dokumen. Di antara serpihan tersebut terlihat jelas logo Kementerian Kelautan dan Perikanan. Baru di titik itulah mereka sadar, ini bukan pesawat yang melintas, ini adalah pesawat yang jatuh. Reski sempat merekam apa yang tersisa. Bukti pertama, bahwa sebuah pesawat baru saja hancur di puncak gunung. Dengan rasa takut yang belum hilang, keduanya memutuskan turun gunung, meninggalkan puncak, membawa serpihan, dan membawa kabar duka. Begitu lokasi jatuhnya pesawat dipastikan, operasi pencarian dan evakuasi pun masuk ke fase paling berbahaya. Gunung Bulu Saraung bukan medan biasa. Lerengnya curam, tebingnya tajam, kabut turun tiba-tiba. Hujan dan angin membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Tim SAR gabungan harus menuruni jurang hingga kedalaman ratusan meter. Sebagian pergerakan hanya bisa dilakukan dengan tali dan perlengkapan panjat tebing. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyebut medan di lokasi sangat berisiko bagi personel. Beberapa titik berada di area lereng dan membutuhkan peralatan mountaineering. Keselamatan personel tetap menjadi prioritas utama kami. Di tengah kondisi ekstrim tersebut, satu korban berhasil ditemukan di jurang dengan kedalaman sekitar 200 meter di sekitar serpihan pesawat. Sementara baru satu orang yang didapat. Jenis kelamin laki-laki. Ya, Pak. Laki-laki. Dan melaporkan baru satu orang yang teridentifikasi. Namun pencarian belum berhenti karena ada satu benda kecil yang kini menjadi kunci utama untuk menjawab semua pertanyaan. Black box, banyak yang sempat keliru. Emergency Locator Transmitter atau ELT yang ditemukan dalam kondisi rusak sempat dikira sebagai black box.
Namun KNKT meluruskan hal tersebut. Ketua KNKT, Surjanto Cahyono menegaskan, kami tidak pernah mengatakan penyebab kecelakaan. ILT itu biasanya rusak karena benturan. Black box berada di bagian ekor pesawat. Dan benar saja, perangkat perekam data penerbangan dan suara kokpit, CVR, dan FDR akhirnya ditemukan. Meskipun demikian, data di dalamnya belum dibuka. KNKT menegaskan, penyebab kecelakaan tidak bisa disimpulkan terburu-buru. Kami masih jauh untuk menyimpulkan penyebab kecelakaan ini. Investigasi bisa memakan waktu 12 hingga 18 bulan. Di saat yang sama, muncul satu informasi tambahan yang langsung menyita perhatian publik. 2 hari sebelum tragedi di Bulu Saraung, pesawat ATR 42500 PK strip THT disebut sempat melakukan return to base di Bandara Halim Perdana Kusuma. Seorang pengelola private jet mengaku melihat langsung pesawat tersebut kembali mendarat karena dugaan gangguan mesin. Pesawat ini sudah terbang tapi kembali mendarat karena ada kerusakan mesin, ujar saksi tersebut. Namun hingga kini informasi tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh KNKT. Belum bisa disebut penyebab, belum bisa disimpulkan sebagai pemicu. Semua akan diuji oleh satu sumber yang sama. Data, rekaman, dan suara dari dalam kokpit. Black box akan berbicara. Tragedi ini meninggalkan lebih dari sekedar puing di puncak gunung. Ia meninggalkan pertanyaan, ia meninggalkan duka, dan ia meninggalkan pelajaran tentang betapa tipisnya jarak antara rutinitas dan bencana. Pesawat ATR 42500 itu tidak membawa penumpang biasa. Ia membawa kru yang bertugas dan pegawai negara yang sedang menjalankan amanah. Hari ini penyebab pasti dari kecelakaan tersebut belum bisa disimpulkan. Semua jawaban masih menunggu satu sumber kebenaran, black box. Kotak kecil berwarna oranye tersebut akan merekam apa yang tidak sempat diucapkan dan menjelaskan apa yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kita menunggu investasi, kita menunggu data tanpa mendahului kesimpulan, tanpa menuding siapapun. Karena kebenaran tidak lahir dari spekulasi, melainkan dari proses yang jujur dan teliti. Dan sebelum semua itu terjawab, izinkan kita menutup cerita ini dengan doa. Semoga seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi duka yang mendalam ini. Dan semoga dari tragedi ini lahir pelajaran berharga, agar keselamatan selalu menjadi yang utama di langit Indonesia.